Selamat pagi ya. Jadinya kita di sini bakal ngebahas sedikit karena kan kebanyakan dari media di sini udah pakai WordPress. Jadi pengen dibahas sedikit banyak kenapa pakai WordPress dan beberapa keunggulan dari WordPress, dan juga mungkin dari Mas Ryan kan dari sisi WordPress sendiri. Mungkin pertama dikenalin dulu aja, maksudnya dari teknologi dan Mono masing-masing itu media apa, terus kenapa sih pakai WordPress? Nama saya Wiku Baskoro, saya dari teknologi.com. Teknologi itu sebetulnya sister company-nya dari sosial.net. Jadi kita satu company punya dua blog dengan segmen yang beda. Kalau dari sosial kan lebih ke startup, industri player dan segala macam. Kalau teknologi itu lebih ke consumer news, tapi semuanya teknologi dan digital. Jadi ada sosial media, gadget dan segala macam. Ya mirip-mirip detik lah. Jadi tapi lebih gitu, dan lebih konsumen umum. Terus ke WordPress sebetulnya gara-gara kerjaan. Jadi sebenarnya dulu saya anak blogspot. Jadi dari 2000 berapa ya, 2007 7 dulu multiply, terus blogspot. Gara-gara masuk DS dari sosial, terus pakai WordPress, jadinya waduh saya harus belajar WordPress. Tapi sampai sekarang yang blogspot multiply udah mati ya, yang blogspot udah gak pernah diupdate sekarang ya. WordPress semua bangun tidur buka laptop langsung WordPress, jam tidur jam 12 malam ya tutup terakhir ya pasti ganti. Udah benar. Walaupun sebetulnya saya bukan developer, jadi saya memang content writer ya. Jadi saya pakai WordPress tuh paling plugin dan ya itu aja, apa interface standar lah gitu. Terus kalau di daily sosial kita memang membuat themes khusus sendiri, tapi kalau di teknologi saya pilih themes yang kira-kira mewakili apa yang saya mau. Jadi memang themesnya bukan yang themes apa biasa flat gitu, tapi dipilih yang enak buat sesuai konsep teknologi itu sih. Terima kasih, saya Jauh Hari. Seperti tadi Mbak sudah sampaikan bahwa saya saat ini jadi petani. Tapi terus terang tadi Mas sempat suruh cerita dalam artian dulu pertama kali kenal WordPress seperti apa. Kalau boleh dibilang saya mungkin cukup tua, dalam artian untuk kenal WordPress cukup tua, walaupun kalau mahir pun belum. Tapi dalam artian saya mengikuti WordPress itu sejak dulu ada B2 Evolution. Jadi dulu kalau nggak salah itu ada B2 Evolution, kemudian Matt itu nggak puas dengan B2, akhirnya dia dirikan WordPress. Dulu saya masih ingat ketika awal WordPress itu ukuran file zip itu hanya sekitar 300 sampai 400 KB. Bisa dibayangkan sekarang di WordPress 3.6 ini kita sudah mendownload lebih dari 4,6. Walaupun dulu dengan ukuran 300 KB untuk ukuran saat ngeblok kita bisa dikomen dan semacam itu sudah lebih dari cukup. Tapi karena mungkin publishing lainnya juga rame-rame seperti Expression Engine dan semacamnya juga menambahkan fitur, akhirnya mau nggak mau Matt dan tim akhirnya juga harus improvisasi dan terbilah WordPress.com dan semacamnya. Dulu kalau dibilang kontribusi saya di WordPress mungkin sangat kecil sekali. Cuma dulu sejak awal saya kenal WordPress itu saya iseng bikin theme. Saya sempat bikin theme di jauhhari.net dan itu saya bagikan gratis, dalam artian saya benar-benar nggak narik biaya ke yang pakai theme saya. Kalau nggak salah dulu sempat bikin sampai 50-an theme. Cuman dulu saya mencari uangnya memang nggak si orang beli theme saya, tapi saya biasanya kebetulan juga punya blog lain yang isinya theme. Saat itu masih istilahnya ada boleh untuk iklan di theme tersebut, bahkan tema aja ya daripada theme saya. Ada tema di mana diizinkan pengembang itu menaruh link. Saat itu sebelum rame backlink dan semacamnya, banyak bule itu yang request saya nitip link di free theme kamu, free tema gratis kamu, nanti saya bayar sekian. Saya dulu dapat uangnya malah dari situ.
Kemudian itu sempat rame dulu kan nggak salah sebelum tema itu di WordPress.org dulu sempat ada namanya nggak salah WordPress.net itu resmi punya, setahu saya dulu resmi punya WordPress. Terus kemudian rame spamming backlink itu, akhirnya ada peraturan bahwa kalau ada tema yang masih ada backlinknya maka itu akan dihapus. Maka sejak itu saya harus hapus lebih mungkin dari 30 tema yang memang istilahnya untuk nyari uang. Terus sejak itu saya mulai vakum ya, mungkin sampai sekarang vakum lagi untuk bikin tema. Terus akhirnya sama teman-teman waktu kita ada bootcamp di Bandung, kita ada sekitar 10 orang dari Jogja yang sebelumnya belum pernah kenal, kita kenal di satu kereta gitu, kita iseng-iseng bikin semacam grup lah, istilahnya CSS. Jadi kita setiap satu sore itu kita ketemu di warung makan gitu, kita istilahkan cas to sonten, jadi kita singkat CSS. Kemudian seiring hampir setiap Sabtu kita ketemu, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Nek gon istilahnya bahasa Jawa nih, nek gon ketemu tok kok istilahnya arep mangan apa, akhirnya gitu kan. Kita akhirnya iseng, ya wes kita bikin situs saja. Kita dulu memang punya target tinggi, kita punya situs saurarane atau semirip-miripnya nek iso kaya Huffington Post gitu ya. Dan itu sampai saat ini masih cita-cita kami, tapi kita dulu ngambilnya segmen teknologi dengan cara pandang berbeda. Akhirnya kita iseng-iseng bikin nama, akhirnya kita setuju untuk bikin ngono.com. Ngono itu kalau bahasa Jawa begitulah, jadi begitu. Jadi nek didawakaken nek ngono ya ngono, tapi aja ngono. Jadi kalau kita sering baca sesuatu, umpamane dulu ada sempat orang itu tanya ke kita, gimana cara baca tweet orang yang terprotek. Itu kan mungkin bayangannya kan akan dihack atau seperti apa kan. Tapi di ngono kita bawakan dengan cara ya sebenarnya prosesnya cuma seperti ini, kamu follow orang itu follow kamu, nanti kamu bisa baca. Tapi dengan tulisan seperti itu banyak yang berucap terima kasih. Jadi kita dulu sempat ada event di branded telekomunikasi di daerah Alfamart sana ya, itu ada yang ketemu dia ngobrol ke diri, Mas dari mana? Dari Mas, saya pelanggannya loh, pelanggan membaca. Berkat Mas yang itu cara membaca akun terprotek, saya akhirnya bisa. Itu kan padahal itu kan tulisan yang sangat bagi kami mungkin banyak ya, tapi ternyata banyak orang pengguna teknologi di luar sana itu yang sebenarnya ya asal nganggu. Atau kalau mungkin teman-teman mau nyoba anak SMP, anak SMA, siapa yang nggak punya Facebook? Rata-rata punya, tapi suruh jelaskan internetnya apa nih? Atau internet itu apa? Punya email nggak? Dia mungkin akan kebingungan. Karena emang teknologi sebenarnya koyo tinggal make. Cuma kadang ada beberapa sisi yang sebenarnya kalau kita mau rajin buka itu sebenarnya banyak sesuatu yang nanti kalau kita tuliskan, begitu. Nah itu akhirnya terbilang ngono terdiri dari 9 orang. Terus terang bisa dibilang kerja bakti karena memang kita 9 orang ini sampai saat ini memang masih kerja di tempat-tempat lain. Cuma kita karena emang orang internet sering ketemu entah di Facebook atau mungkin ketemu atau mungkin pas ngantor, kita selalu sempatkan untuk membahas sesuatu yang kisah saya kira diangkat apa ya. Jadi kita memang nggak mau atau bukan nggak mau istilahnya nggak ngikuti ngikuti ini enggak, cuma nikmatilah ini teknologi itu ternyata nggak harus rumit, jadi seperti itu. Jadi sekaligus mungkin ini kalau teman-teman sempat ya silahkan kunjungi ngono.com. Selanjutnya kan kalau kebiasaan kita pakai WordPress itu cuma sebagai blog personal atau misalnya kita mau cerita apa di WordPress itu sendiri kan. Nah kalau dari sisi media kan berarti kan nggak cuma satu orang yang publish post. Nah menurut pengalaman kalian sendiri gimana sih menggunakan WordPress experience selama ini bekerja sebagai media ya kan? Karena kan
nulis itu sebagai tim. Berarti harus kadang-kadang pas kita nulis ada editor yang mengedit. Nah itu pengalamannya gimana? Ya sebenarnya kalau dari pengalaman saya agak sulit sih. Jadi orang bilang orang kan taunya Kompas, Teknokompas, Detik.net, occasional media-media mainstream online. Ketika kita ngejelasin kita dari media online, oh kayak Detik ya, gitu kan, karena kita sebelum pendekatannya blog tetap. Kayak saya sebelum paling nggak mau dibilang jurnalis, karena saya merasa saya blogger, karena saya pendekatannya di teknologi juga. Apa yang saya bilang sama si penulis saya adalah kamu harus punya suara sendiri. Jadi kan blog kan biasanya pribadi kan, kita harus punya pandangan sendiri, kita harus punya nilai sendiri. Jadi kalau media lain kan bilangnya mereka harus ada asas jurnalistiknya yang boleh dipakai, kalau kita kan boleh ada opini segala macam. Jadi agak berbeda sih pendekatan blog. Kalau untuk kerja bareng dan segala macam ya justru karena pendekatan itu. Jadi kalau di saya ada yang sistemnya ada dua, ada yang approval dari editor, ya chief editor lah ya istilah kerennya, ada yang langsung upload. Jadi kita kasih admin semua, mereka kalau yang prosesnya standar sih kan sebelumnya ada yang bisa diatur kan, pengguna itu ada yang bisa publish as draft atau langsung publish atau save as draft. Kalau saya dibuka aja semuanya karena kan beda-beda ya di WordPress. Ada kalau misalkan si adminnya apa, dia nggak bisa upload foto, dia nggak bisa aksesnya kan terbatas. Saya buka semuanya, tapi saya kasih tahu aja kalau si A, B kamu harus tunggu approval saya, jadi saya draft. Kalau yang lain bisa publish sendiri gitu. Jadi semuanya dibuka biar aksesnya enak, tinggal ya komunikasinya di luar itu sih ya, jadi di luar. Kalau kontennya udah semuanya download di situ, tapi komunikasi yang lainnya karena di saya itu berempat. Dua tetap termasuk saya, dua lagi freelance. Nah yang freelance ini biasanya profile kita punya. Kalau sekarang kita pakai komunikasinya pakai Slack. Slack tuh kayak Yammer, itu buat komunikasi internal. Jadi kita newsroomnya itu komunikasinya di situ. Jadi kamu nulis ini segala macam gitu di situ. Setelah itu baru ke publish. Di kita nggak mungkin pendekatannya beda sama Mono ya. Di kita memang seolah-olah serius gitu ya pengelolaan sih medianya, seolah-olah serius. Jadi kita punya newsroom sendiri, terus yang upload ya pendekatannya pakai tema-tema pakai pendekatan jurnalistik kayak 5W1 dan segala macam, tapi dibuat santai dengan bahasa sendiri yang blog. Jadi ya gitu deh, komunikasinya pakai dua sih, WordPress untuk konten semua untuk yang di-upload, sisanya komunikasi diskusi dan segala macam kita pakai itu layanan-layanan sama email milih sih. Dulu sih milih, mau dimilih karena biar ke threadnya ke ini ya, ke detect aja. Tapi sekarang kita pindah pakai itu sih, Slack gitu. Kalau di Mono sendiri kita menggunakan beberapa layanan untuk saling istilahnya komunikasi. Pertama kita pakai WhatsApp. WhatsApp kita pakai WhatsApp, terus kita pakai Facebook juga. Kita bikin grup, istilahnya kalau di Facebook itu ada grup rahasia, jadi kita hanya punya 9 anggota, dimana di situ kita bisa masukkan ide-ide apa yang akan kita eksekusi selanjutnya. Terus kalau mengenai konten sendiri di Mono, selain 9 orang tadi, kita punya kontributor tidak tetap ya, jadi kita nggak punya kewajiban untuk nulis. Cuma kalau 9 ini kita punya kewajiban yang sampai saat ini termasuk saya belum bisa memenuhi untuk nulis setiap hari satu tulisan. Dan itu kita nggak memberi batasan kamu nulis ini, tapi biasanya kita hanya kasih gambaran umum. Biasanya kalau ini pegang iPhone berarti nulis masalah iPhone. Kamu Android, tulis Android. Kamu ini Windows Phone, bahas Windows Phone gitu. Tapi kita nggak istilahnya di Mono itu typo atau salah tulis itu bukan kewajiban untuk dibenerin, karena bagi Mono sendiri banyak yang nanti kalau sering baca di Mono banyak tulisan belepotan itu nanti langsung tahu ini tulisannya Baba kelas Arab. Kita sudah punya ini semacam image dari semacam. Jadi yang penting bagi Mono orang itu paham yang mau disampaikan. Seperti apa itu ya? Jadi kadang saya ada tulisan, sebenarnya tulisannya itu nggak bisa dibaca, tapi karena kemampuan mata kita bisa membaca dengan jelas. Nah, bagi Mono yang saya utamakan seperti itu. Jadi kolaborasi kita juga ketemu di kantor, dan kebetulan kita kemarin juga
dapat kerjasama dengan GDP, jadi kita punya ruangan di GDP, jadi kita harus juga ada imbal balik ke GDP selain kita punya kantor sendiri. Tapi yang paling sering ya di Facebook sama di WhatsApp tadi. Mungkin dari Mas Farid mau sampai